Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa Padang, yang di akan Tangerang. ujian Baik, silakan, Ibu. seminar? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bersua dalam salah satu program yang kita nantikan bersama, program live interaktif keimanan, doa dan juga zikir bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, selama kurun waktu 1 jam mendatang, insya Allah kami akan bacakan nantinya pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami akan berikan kesempatan kepada pemirsa dan para pendengar sekalian untuk bisa berinteraksi bersama kami secara langsung malam hari ini melalui layanan telepon yang akan kami buka nantinya di 0331 544 6087, dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA, nanti akan kami buka di 0821 706087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari yang semoga Allah muliakan ini telah bersama kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Ustaz malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Akhirnya kita satu studio lagi nih Ustaz. Alhamdulillah. Sebelumnya sempat berjauhan nih dengan Ustaz. Masya Allah. Ya, semoga kita semua mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, dan semoga juga para pemirsa, para pendengar diberi kesehatan, kemudahan Allah Azza wa Jal. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan Ustaz atas satu kesempatan malam hari ini telah hadir untuk membersamai pemirsa sekalian, dan juga akan ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para pemirsa. Semoga bisa terjawab dengan Ustaz malam hari ini ya. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, untuk membuka live interaktif kita malam hari ini, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang tentunya akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Saddidu wa qaribu wa abshiru, fa innahu lan yudkhila al-jannata ahadan amaluh." Qalu wa la ant ya Rasulullah? Qala wa la ana illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin wa'lamu anna ahabba al-amali ila Allah adwamuh wa inqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu. Hendaklah kalian senantiasa berusaha untuk sesuai dengan sunnahku, tepat dengan sunnahku. Atau wa qaribu, dan mendekati. Wa abshiru, dan bergembiralah. Bila seorang senantiasa berusaha untuk sesuai dengan sunnah Nabi, dia berusaha bagaimana amalannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak sempurna, maka dia berusaha selalu untuk mendekati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hal itu telah dilakukan, wa abshiru, bergembiralah. Kemudian Nabi SAW memberikan
satu catatan yang sudah seyogyanya menjadi perhatian kita semua. Fa innahu lan yudkhila ahadan al-jannata amaluh. Sesungguhnya tidaklah amalan seseorang yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wala ana, juga saya. Kecuali bila Allah merahmatiku. Dan sebagai riwayat disebutkan, kecuali bila Allah merahmatiku dan memberikan karunia-Nya kepada aku. Ketahuilah sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, amalan yang kontinu, kendati sedikit. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hendaklah yang menjadi prinsip seorang muslim di dalam beramal, beribadah, dua hal. Yang pertama, semangat untuk selalu sesuai, cocok dengan sunnah Nabi SAW. Ya, jika kesempurnaan itu tidak bisa diraih, maka hendaklah selalu mendekati sunnah. Ya, jika tidak mampu sesuai 100% dengan sunnah, maka mendekati 95, 97, 95 ke atas sampai 100 mendekati. Nah, dan ini tentunya dilandasi di atas semangat ya mempelajari sunnah. Tidak akan mungkin hal itu terrealisasi kecuali bila seorang bersungguh-sungguh mempelajari sunnah Nabi SAW. Kemudian, kendati seorang telah beramal sesuai dengan sunnah atau mendekati sunnah, dan tentunya pantas dia bergembira karena Allah menjanjikan ya bagi mereka yang beramal sesuai dengan sunnah itu al-qabul, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kendati demikian, janganlah seseorang ya bangga dengan amalannya. Ya, janganlah seorang hanya bergantung dengan amalannya sehingga dia sudah ya memastikan bahwa dia akan masuk surga. Tidak demikian. Karena sesungguhnya amalan seseorang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah akan memasukkan dia ke dalam surga. Artinya tidaklah amalan kita sebagai ya nominal atau nilai untuk membeli surga. Ya, tatkala kita memberikan nilai tadi, kita mendapatkan barang yang dibeli dengan nominal tadi. Tidak demikian halnya. Karena surga rahmat Allah, karunia Allah Azza wa Jalla. Allah yang memasukkan seseorang ke dalam surga dengan rahmatnya. Ya, hal ini sama dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, bahwa seseorang akan masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada seorang pun bisa mengklaim dia telah masuk surga atau memberikan jaminan ya, atau menjamin dirinya telah masuk surga ya, dengan kekayaannya, hartanya, ya, keturunannya, jabatannya, atau status sosialnya di masyarakat, atau mengklaim bahwa si fulan bila mengikuti saya dia akan masuk surga, bila dia membayar sekian jaminan surga dan seterusnya. Kelompok saya masuk surga, yang lain tidak bisa masuk surga. Maka itu semua tentu adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama dan juga bertentangan dengan ya akal yang sehat. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh beramal untuk mendapatkan rahmat Allah, dan itulah wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka dengan rahmat Allah seorang akan masuk surga. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ya dimuliakan dengan surga. Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas satu untayan nasihat yang telah diberikan. Masya Allah, semoga menjadi nasihat yang bermanfaat bagi kita semua ya, dan kita dapat mengamalkan apa yang kita dapatkan dari nasihat tadi dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan, kita akan menyapa terlebih dahulu para penelpon yang sedang menyimak kajian pada malam hari ini
melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan juga Radio Mas FM Seragen. Baik, kami akan buka percakapan atau kesempatan bertanya secara langsung malam hari ini melalui layanan telepon di 0331 544 6087. Dan Anda juga bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada pertanyaan pertama dari saudara Awang. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya. Nasihat bagi kami para penggiat dakwah untuk menyikapi perbedaan di tengah masyarakat umum, Ustadz. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih kepada Awang ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sikap penggiat dakwah dalam menghadapi perbedaan di masyarakat? Yang pertama yang harus selalu ditanamkan dan dicamkan dalam diri kita masing-masing, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengambil satu bagian dari bagian perjuangan untuk menyebarkan kebaikan atau agama Allah atau dakwah, ini semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla. Nah, semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan jika kita tidak mengambil bagian tersebut atau kita tidak ikut andil dalam hal demikian itu, agama Allah Azza wa Jalla tidak akan merugi. Agama Allah tidak akan mati. Agama tidak akan mati. Agama ini adalah agama Allah. Allah yang akan memperjuangkan. Bila kita tidak mengambil bagian, mengambil bagian terpenting dalam dakwah ini, maka Allah akan memilih orang lain selain kita untuk berjuang menyebarkan agama. Ini poin yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa para penggiat dakwah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah, dakwah adalah bagian dari ibadah. Dan tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan. Keikhlasan tersebut diwujudkan dalam sikap kita, sikap kita yang bijak, yang santun dalam menyampaikan dakwah ini. Karena kita hanya mampu memberikan nasihat, wejangan, memberikan dalam artian petunjuk, yaitu menjelaskan. Adapun menjadikan seseorang menerima dakwah dan memasukkan petunjuk itu ke dalam hatinya dan bisa menerima dakwah yang kita sampaikan, inilah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita telah bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah, memanage dakwah dengan baik, memprogram dakwah dengan baik, dengan cara yang bijak dan tutur kata yang baik, program-program yang efektif, yang bermanfaat, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita mendapatkan sesuatu yang mengembirakan, maka pujilah Allah. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Jika tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tidak sesuai dengan harapan kita, kita memuji Allah. Kenapa demikian? Karena tatkala dakwah diterima adalah karunia dari Allah. Tatkala dakwah tidak diterima, semata-matalah takdir dari Allah dan ketentuan Allah. Allah menghendaki sesuatu yang lain. Jadi tidak perlu berkecil hati tatkala dakwah kita diterima. Tidak perlu juga melampaui batas atau lupa daratan tatkala kita mungkin dakwah atau sukses sehingga menisbatkan hal itu. Ini sebab usaha kami. Inilah kami yang memanage dakwah ini atau mungkin penggiat dakwah ini. Jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai para penggiat dakwah merasa telah berjasa kepada agama. Jangan pernah, siapapun dari kita ini jangan pernah berusaha mengatakan, jangan pernah mengatakan bahwa dia telah berjasa terhadap agama ini. Tidak, agama itu yang telah berjasa bagi kita.
Nah, agama yang telah berjasa bagi kita, bukan kita. Karena kalau kita tidak berjuang untuk dakwah ini, Allah akan pilih orang-orang lain berjuang untuk agama ini. Perbedaan di masyarakat suatu hal yang tidak bisa dihindari. Ya, maka inilah fungsi dakwah. Ya, inilah tujuan dakwah, bagaimana kita memberikan ya tuntunan, petunjuk dengan cara yang bijak, dengan yang baik. Jangan caci maki, jangan ya berolok-olok. Sampaikan kebenaran dengan dalilnya, dan jangan membalas kejelekan dan kebodohan, tutur kata yang jelek dengan kejelekan. Buktikan bahwa dakwah yang bijak, dakwah yang hikmah, dakwah yang santun, dakwah yang menginginkan kebaikan. Nah, kemudian bagi para penggiat dakwah, hendaklah mereka juga ya bersungguh-sungguh mendoakan kaum muslimin yang kemudian yang tidak kalah pentingnya, jangan hanya sekadar menjadi panitia dakwah, tapi hendaklah kita juga membenahi diri, belajar, ya jangan hanya sibuk mungkin, ya karena panitia sibuk saja tapi lupa ya membekali diri dengan ilmu untuk ya kebaikan, dan tentunya sebagai ya modal kehidupan seseorang di dalam menjalani hidupnya, dan membutuhkan kesabaran. Ya, Nabi SAW ya 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Jika Allah menghendaki, manusia akan beriman dalam sekejap. Tapi Allah menghendaki yang lain. Sebagai pembelajaran bagi kita bahwa untuk mencapai kemuliaan itu ada fase-fase, tahapan-tahapan yang harus dilewati, yang disitu penuh dengan berbagai cobaan dan ujian, untuk juga menguji ya kualitas iman kita, ketabahan kita, kemudian komitmen kita, istiqomah kita. Nah, tatkala itu baru akan kita raih keberhasilan itu dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Nah, tetap semangat dan kolaborasi, tinggalkan hal-hal yang akan menimbulkan perpecahan, dan itu semungkin hal hanya perbedaan sisi pandang atau hal yang mungkin tidak prinsip, dan hendaklah kebersamaan itu yang menjadi prioritas utama. Ya, idealisme tapi dalam kesendirian kita tentu tidak baik. Tapi sedikit mungkin tidak ada ya kesamaan dari sisi pandang, tapi selalu dalam kebersamaan, itulah yang terbaik. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik Ustadz, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik oleh sang penanya khususnya, dan bagi kita semua yang menyimak malam hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik pemirsa dan juga para pendengar, alhamdulillah telah terhubung penelpon pertama malam hari ini. Ada Ibu Misreni di Lampung. Fatwa TV, assalamualaikum. Gak nyambung. Itu Iya, Ibu Misreni sudah terhubung dengan kami. Assalamualaikum. Baik, Ibu Misreni, apa bisa mendengar kami? Halo, assalamualaikum. Ibu Misreni dari Lampung. iya. 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 Terdengar suara kami, Ibu? Iya, terdengar barusan. Baik, ya. Ibu Misreni, silakan satu pertanyaan singkat. Oh iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik, silakan Ibu. Oh iya. Saya mau bertanya ini Ustadz. Ini kan akan digelar ini apa? Acara dikiran Rabu Wekasan gitu di sini ya. Halo? Iya, halo. Iya, Ibu. Berikutnya. Di sini akan digelar acara Rabu Wekasan. Nah, itu ada dikirannya khusus itu Ustadz. Kemudian acaranya itu selain itu sholat taubat, kemudian sholat apa itu yang namanya itu tolak bala gitu ya Ustadz ya. Iya. Nah, itu sebaiknya itu ada tuntunannya apa enggak gitu. Terus sebaiknya kami ini gimana ya Ustadz ya, harus ikut apa enggak gitu. Karena di sini hampir semuanya itu ke masjid yaitu mengikuti acara seperti itu. ya. Nah, itu aja Ustadz, mohon tausahnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Misreni yang di Lampung atas pertanyaannya. Jadi ada tradisi di masyarakat pada Rabu
apa istilahnya tadi, Rabu Wekasan Ustaz. apa? Rabu Wekasan. Wekasan ya. Nah, Iya, Ustaz. kemudian situ digelar masalah zikir, ya salat taubat, salat ya tolak bala ada mungkin, dan hal-hal yang sejenisnya. Apakah ada panduannya? Ya, pertama ya sama sekali tidak ada panduannya. Ya, masalah zikir ya boleh-boleh saja. Seorang sholat taubat itu seorang bila melakukan dosa, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah berwudu, kemudian mohon taubat ya. Adapun sholat tolak bala tidak ada sholat dengan istilah seperti itu ya. Jadi ini hanya sebuah tradisi mungkin namanya akar di masyarakat, tapi yang kalau ditanya tentang landasannya tidak ada ya, tidak ada tuntunan syariat dalam hal itu. Oleh karena itu hal yang terbaik bila seorang ya ingin terhindar dari bala, bila negeri ini terhindar dari bala, maka seorang ya masing-masing bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya, memperbanyak amal saleh ya, saling amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan di masyarakat ya, dilaksanakan. Nah, memberikan nasihat pada para pemangku kebijakan ya, ini yang harus dilakukan. Jadi bagaimana amar nahi mungkar di masyarakat itu dilaksanakan, kemudian waspada terhadap hal-hal yang akan menimbulkan perpecahan, maka insya Allah dengan demikian Allah akan menyelamatkan suatu daerah atau suatu kampung atau negeri ini dari bala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nah, jadi kalau mereka beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu-pintu keberkahan. Nah, itu yang membuat ya suatu negeri aman dari bala tersebut. Jadi kena iman, kena takwa. Jadi bukan ya dengan cara zikir-zikir yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Jadi pesan saya tidak perlu mungkin ikuti hal yang seperti itu. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik oleh Ibu Misreni di Lampung tadi yang bertanya. Barakallahu fiik. Dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, selanjutnya adalah akan kami bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk berupa pertanyaan tertulis, yaitu ada pertanyaan dari saudara kita, saudara Ridho Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya bagaimana kiat untuk menjaga keikhlasan dalam mengemban suatu lembaga dakwah, karena kami sering mendapatkan kritik yang sering membuat hati ini menjadi lemah Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini hampir sama dengan pertanyaan Ahwawan tadi ya. Nah, jadi bagaimana menjaga keikhlasan dalam mengemban dakwah ini? Ya, pertama sebagaimana yang tadi diutarakan, kita memaklumi dan memahami bahwa ya bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita untuk mengemban dakwah ini, inilah bagian dari ibadah yang terbesar ya. Ibadah yang sangat penting sekali. Maka ibadah tidaklah akan bernilai ya di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali bila ikhlas. Ya, bahwa keikhlasan merupakan landasan di setiap ibadah. Maka seorang bersungguh-sungguh di dalam ya menyampaikan kebenaran, di dalam ya menjalankan tugasnya di sebuah lembaga pendidikan. Kemudian terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga sistem diperbaiki, sistem tata kelolanya, keuangannya, dan bagaimana semuanya. Inilah bagian dari kita ya berusaha untuk menjadi yang terbaik, akhadul asbab ya, melakukan sebab-sebab untuk kebaikan tadi. Kemudian bila itu semua dilakukan, ya merupakan sunnatullah, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Setiap orang mengajak kepada kebaikan pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Cibiran, kritikan, ya ada kritikan yang membangun, yang positif. Ya, ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada seseorang. Maka adalah seorang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, memuji Allah, yaitu Allah yang menggerakkan
hati seseorang dan menggerakkan, mudahkan lisannya untuk menyampaikan nasihat kepada seseorang yang sedang menjalani atau ya memikul amanah pendidikan tadi atau dakwah. Ini nikmat. Nah, maka kemudian hendaklah selalu membuka pintu ya kritikan yang positif dan bermusyawarah dengan orang-orang yang ahli, yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, ahlian dalam bidangnya. Ini. Kemudian bila kritikan itu mungkin tidak sesuai, ya, kita telah berusaha untuk yang terbaik tapi tetap dikritik. Ya, atau mungkin ya, cibiran atau dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang negatif, ya, istilah-istilah yang disematkan kepada seseorang sementara itu tidak terbukti demikian, maka hendaklah dia bersabar. Ini bagian dari ibadah. Apalagi seorang yang mengajak dalam kebaikan pasti akan diuji. Wasbir ala ma asabak. Nah, bersabarlah ya terhadap apa yang menimpa dirimu. Nah, diperintahkan seorang untuk ya memerintahkan kepada kebaikan dan bersabar, karena setiap memerintahkan kepada kebaikan pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap yang mengajak kepada kebaikan pasti akan diuji. Ya, Nabi SAW sebelum beliau diutus menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul, tidak ada cibiran, tidak ada tuduhan dan tudingan yang bermacam-macam. Menamakan beliau gila, ya, menamakan beliau sebagai penyihir, kemudian syair dan seterusnya, ya. Tidak ada tuduhan yang demikian itu. Begitu beliau mengajak kepada tauhid, kepada kebenaran, muncul tuduhan-tuduhan itu. Ya, begitu halnya dengan pengikut beliau yang setia. Ya, sebelum seorang ya mengajak kepada tauhid, hanya hidup di masyarakat mengikuti tradisi mereka, tidak akan ada cibiran, tidak akan ada tuduhan macam-macam. Tapi begitu dia mengenal kebenaran, mengenal sunnah, mengenal tauhid dan bahaya bid'ah, bahaya kesyirikan, dia berusaha mengajak umat kepada tauhid, memperingatkan dari kesyirikan, mengajak kepada sunnah, memperingatkan dari bid'ah dan seterusnya. Disitulah akan tampak, akan muncul berbagai cobaan dan ujian. Maka sabar. Itu bagian dari dinamika kehidupan, dinamika dari dakwah yang sudah menjadi sunnatullah azza wa jalla, ketentuan Allah azza wa jalla. Maka perlu kesabaran. Nah, kemudian tatkala kita dalam berdakwah, dalam pendidikan, kesuksesan adalah karunia dari Allah. Nisbatkan itu kepada Allah, jangan pada diri kita. Nah, sehingga bila ada pujian dari orang tidak akan mempengaruhi. Jadi tidak akan buat kita bangga atau lupa daratan. Kemudian cibiran dari manusia tidak akan membuat kita ya jatuh. Ya, artinya sama dalam hal ini, mau dipuji, mau enggak dipuji ya sama, karena dia berbuat karena Allah Azza wa Jalla, bukan mencari pujian manusia. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Semoga dapat dipahami dengan baik ya oleh sang penanya, Saudara Rito Kurniawan, barakallahu fiik. Dan juga bagi kita semua yang menyimak malam hari ini, semoga kita bisa mengamalkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa, alhamdulillah terhubung kembali malam hari ini. Ada penelpon kedua, Bapak Rizal di Singkawang. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Begini Ustaz. Nah, ketika anak membaca artikel atau mendengar kajian atau ceramah dengan tema biru wali-walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tak terasa Ustaz, air mata anak menetes. Anak teringat dengan kedua orang tua anak yang sudah rahimahullah. Pertanyaannya Ustaz, apakah ketika air mata anak menetes itu termasuk yang dilarang Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu bikum. Syukran jazakal khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Pak Rizal jadi Singkawang ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi yang beliau tanyakan, apakah tetesan air mata tatkala mendengar artikel atau tatkala mendengar ceramah atau membaca artikel tentang birrul walidain, kemudian seorang ingat kepada orang tuanya, dia apakah tetesan mata itu adalah hal yang terlarang? Jawabannya tidak. Bahkan itu merupakan bagian dari
insya Allah ketulusan hati atau kelembutan hatinya, atau mungkin dia ingat, mungkin ya tidak sempurna tatkala orang tua masih hidup tapi tidak sempurna berbakti kepadanya, maka dia bersedih dengan hilangnya kesempatan yang mulia itu. Itu yang membuat dia menangis, kemudian dia meneteskan air mata, ya, sembari memohon kepada Allah semoga kedua orang tua dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah memaafkan kelalaian atau kekurangan dia dalam melayani orang tua di waktu hidup, birrul walidain, ya. Jadi kesimpulannya, ya, tidak termasuk yang terlarang, ya, bahwa itu adalah insyaallah tetesan air mata yang mudah-mudahan ya seorang bisa mengintrospeksi diri dan memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla atas mungkin kekurangan, ya, yang terjadi selama mungkin orang tuanya masih hidup dan belum sempat berbakti dengan sempurna, begitu. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, syukron Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban singkat dari Ustaz tadi sudah dapat memberikan penjelasan yang baik ya bagi Bapak Rizal di Singkawang tadi, dan juga bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Semoga kembali menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, masih terus kami buka kesempatan insya Allah dalam kurun waktu 30 menit mendatang untuk pemirsa sekalian bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Anda juga bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa, akan kami bacakan kembali pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari Saudara Husni Abu Lintang. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar bisa istiqomah dalam mencari keridhaan Allah, agar dimudahkan dalam menapaki jalan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Ustaz? Syukron. Nah, ya. Terima kasih kepada Saudara Lintang, ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Bagaimana kiat-kiat untuk bisa menjaga hati kita dan istiqamah dalam menjalani kebenaran ini di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah keistiqomahan hati seseorang di atas kebenaran, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW yang beliau banyak ucapkan di waktu sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah membolak-balikkan hati, yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk bergegas melakukan amal saleh. Bila kesempatan dan peluang terbuka, maka hendaklah seorang bergegas, jangan menunda-nunda amal saleh, karena kebaikan tentunya akan melahirkan kebaikan, dan terkadang kebaikan itu tidak setiap saat terbuka di hadapan seseorang. Maka bergegaslah untuk melakukan amal saleh. Badiru bil amali salihah fitanan qita lil mudlim. Kata Nabi SAW, bergegaslah melakukan amal saleh, sebelum datang waktu yang ada fitnah di sana seperti bagian dari malam. Jadi tatkala muncul fitnah, kita bergegas untuk beramal soleh. Nah, kemudian hal yang ketiga adalah membekali diri dengan ilmu agama yang cukup, terutama tentang masalah akidah, tauhid, dan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena ilmu akan mengajak kepada seluruh kebaikan. Karena ilmu sumber kebaikan, sebagaimana kebodohan adalah pintu seluruh kejahatan. Maka dengan ilmu seorang akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang batil, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya, hendaklah seseorang mencari komunitas yang baik, mencari para atau mungkin sahabat yang baik, teman yang baik di dunia maya atau di dunia nyata atau dunia maya. Komunitas, grup-grup yang dia ikuti hendaklah
grup-grup yang betul-betul ya mengajak kepada kebaikan, bukan hanya ya bercanda atau hanya sebatas urusan dunia atau bahkan hal-hal yang hanya mengajak kepada kejelekan atau merusak akhlak, moral dan seterusnya. Nah, kemudian hal yang tidak kalah pentingnya, hendaklah seorang menyibukkan diri dengan kitabul hidayah yang menuntun kepada kebaikan, itu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kitab hidayah. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan tersesat, celaka di dunia, sengsara di akhirat. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Allah mengatakan, apabila datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, dia tidak akan tidak akan sesat dan tidak akan sengsara di dunia dan sesat. Ya, la yadillu wa la yashqa, tidak sesat dan juga sengsara. Ibnu Abbas mengatakan, ya takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bih alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin orang yang baca Al-Qur'an dan mengamalkannya tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Tapi bila berpaling dari hal itu, man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran, yang dalamnya berbagai peringatan Allah Azza wa Jalla, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Kemudian yang terakhir, hendaklah menutup berbagai celah-celah atau sarana yang akan menjerumuskan ke dalam ya penyimpangan perilaku, akhlak, pemikiran, ya, dan akan menodai hati seseorang. Itu hal yang harus dilakukan ya untuk bisa istiqamah, terutama zaman sekarang ini. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami ya oleh sang penanya, dan juga bagi kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, alhamdulillah terhubung kembali malam hari ini. Ada penelpon ketiga, ada Bapak Subagio di Riau. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Saya mau menanya Pak Ustadz, karena saya pun masih awam, masalah tentang zikir setelah sholat itu Pak Ustadz. Yang subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan di sela-selanya itu ada bacaan tambahannya itu, apa memang ada tuntunannya gitu Pak Ustadz? Tambahan seperti apa Pak? Kan alhamdulillah pertama itu kan subhanallah subhanallah subhanallah, terus dilanjutkan alhamdulillah itu mau ke alhamdulillahnya itu ada sela-selanya ada tambahannya itu Pak Ustadz. Iya. Oke. Iya. Baik, cukup. Apa ada tuntunannya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih kepada Pak Subagio yang bertanya tentang masalahnya zikir setelah salat ya. Barakallahu fiik Pak Subagio, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ya, zikir setelah salat ini di antara zikir yang ya ada panduannya dari Nabi SAW, dan kita mendapatkan di masyarakat sebagian ya tata cara zikir atau zikir yang tidak ada panduannya. Saya juga ya kurang mengerti ya dari mana muncul asal muasal tambahan-tambahan demikian itu, padahal dalam hadis tidak ada. Ada yang mengkhususkan setelah sholat baca Al-Fatihah gitu ya. Ada juga yang menambahkan istighfarnya 33 kali seperti subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Ada yang mengatakan juga menambahkan tahlilnya sampai 33 kali dengan menggeleng-gelengkan kepala gitu ya, kemudian dengan secara berjamaah. Saya tidak paham dari mana mereka mendapatkan tata cara itu. Ya. Padahal kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ya zikir setelah sholat lengkap panduan Nabi SAW, ya beliau SAW
ya, pertama begitu ucapkan salam kanan dan ke kiri, pertama yang berucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian ya menambahkan Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian juga menambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian ya ada juga bila ditambah dengan ya kalimat tauhid yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin wa law karihal kafirun. Kemudian ya baru mengucapkan ya subhanallah 3 kali. Kemudian subhanallah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 30 kali. Kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dalam hadis tersebut tidak terdapat ada tambahan-tambahan ya alhamdulillah ya. Kemudian ya saya juga enggak hafal ya tambahan-tambahannya itu. Jadi tidak ada, langsung subhanallah, selesai tiba-tiba baca ya alhamdulillah, selesai alhamdulillah, Allahu akbar ya. Kemudian setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar, la ilaha wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Jadi intinya tidak ada tambahan-tambahan demikian dalam tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada sunnah dan meneladani Nabi SAW dalam ibadah mereka. Allahumma amin. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga penjelasan tadi sudah cukup ya, memberikan penjelasan kepada Pak Subagio tadi yang bertanya di Riau, dan juga bagi kita semua yang mungkin memiliki permasalahan yang sama dapat menjadi solusi dan tinggal kita bagaimana mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa, alhamdulillah terhubung kembali. Malam hari ini ada penelpon keempat, Ibu hamba Allah di Jawa Timur. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tentang doa ini ya Ustadz, tentang doa kepada orang yang sudah meninggal. Kalau misalnya ya sesudahnya Allahumma fili ummi wa abi warhamhuma wa afihima wa afu anhuma wa krim nuzulam dan seterusnya ya Ustadz. Kemudian kepada keluarga dari Umi, dari Abi, itu boleh nggak Ustaz? Allahumma firli ahli Umi wa ahli Abi, misalnya ya Ustaz ya, warhamhum wa afim wa afuanhum, misalnya dijamak dengan muslimin wal muslimat gitu ya, setelah Allahumma firli ila ahli Umi wa ahli Abi wa muslimin wal muslimat, warhamhum wa afim wa afuanhum. Nah itu gimana Ustaz? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu ya hamba Allah di Jawa Timur, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi mendoakan orang tua, mendoakan keampunan bagi mereka, kerahmatan bagi mereka, atau mungkin saudara orang tua, ya, atau mungkin saudara dari orang tua dari sisi ayah kita, atau mungkin dari jalur ayah atau dari jalur ibu kita, atau karib kerabat kita, ya, yang lain kaum muslimin, maka diperbolehkan mohon keampunan, ya, dengan mungkin ya berbagai redaksi, tapi intinya adalah bagaimana Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, ya, maka tidak ada masalah, diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Nah, karena Allah menjelaskan orang-orang yang beriman yaitu mendoakan saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka dalam keimanan tersebut. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin wal ansar, mereka berdoa, ampunilah kami dan saudara-saudara kami. Nah, jangan jadikan di hati kami ada kedengkian terhadap mereka. Nah, dan seterusnya. Jadi berdoa, intinya berdoa untuk mendapatkan kebaikan, ya, baik bagi kita yang hidup atau untuk kebaikan bagi yang meninggal, dan doa tersebut tidak mengandung
ya kezoliman atau melampaui batas, atau ya berdoa dengan bahasa yang tidak dipahami, maka selama itu adalah doa kebaikan, kendati mungkin secara teksnya tidak ya datang dari Nabi, ya maka tidak ada masalah. Tapi tentunya bila doa-doa yang telah ada ketentuan dari Nabi, itulah yang paling utama untuk kita ucapkan. Tapi sebagaimana tadi ya permohonan, memohon keampunan, ya Nabi ya jelaskan bahwa ya bagaimana kita mohon keampunan bagi saudara kita, baik kaum muslimin, ya orang tua kita atau yang lain. Allahumma fir walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan dalam redaksi Al-Quran Al-Karim seperti itu, maka tidak ada masalah. Silakan ya, selama itu doa mohon keampunan, kerahmatan, kebaikan bagi yang hidup atau mungkin yang meninggal. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik ya oleh sang penanya, dan juga bagi kita semua yang menyimak malam hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, izinkan kami membacakan kembali ya pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke dalam redaksi kami. Yang pertama ada dari Bapak Suherman Ginting. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana kiat-kiat menjaga niat dalam beribadah agar amalan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kelak kita kembali kepada Allah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya dari Pak Suherman Ginting. Kiat-kiat menjaga keikhlasan ya dalam ibadah kita. Ya, pertama yang harus senantiasa kita hadirkan bahwa ibadah tidaklah diterima kecuali bila hanya berlandaskan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Nabi. Ini dari sisi ya keilmuan dan pengetahuan kita. Ini harus selalu kita hadirkan ya, menjadi prinsip kita beribadah. Ibadah itu hanya akan ya diterima bila dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, bila kita memahami hal ini, kita akan selalu berusaha dalam amalan tersebut ya untuk selalu ikhlas. Kemudian keikhlasan itu adalah ya bermakna ketulusan, di mana tujuan dan orientasi dalam ibadah tersebut hanya Allah dan negeri akhirat, dan mengharapkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla berupa surga dan berbagai keutamaan ya, pahala yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla. Itu keikhlasan ya, bukan seperti yang dipahami sebagian kalau seorang beramal karena ingin mendapatkan surga atau balasan insya Allah, berarti bukan ikhlas. Ini keliru ya. Nabi SAW berdoa untuk mendapatkan surga ya, karena itu dijanjikan Allah Azza wa Jalla. Nah, Rasul memerintahkan idza sa'altumullah fasallallahu al-firdaus bainahu 'alal jannah. Bila kalian memohon kepada Allah, mohonlah surga. Dan doa adalah ibadah. Nah, maka orang beriman, beramal saleh, lahum jannat. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, innal muttaqina fi jannati fi dhilali wa uyun. Jadi dijanjikan oleh Allah bagi yang bertakwa ya surga. Maka beramal untuk mengharapkan surga itulah bentuk dari keikhlasan. Kemudian untuk menjaga keikhlasan, kita berusaha ya menyembunyikan amalan kita. Ya. Kecuali amalan yang ya harus dilakukan di hadapan kaum muslimin. Salat berjamaah bagi kaum lelaki ya harus di masjid. Jangan ya beralasan kenapa enggak ke masjid, takut riya. Tidak demikian. Karena mendatangi masjid untuk berjamaah itu wajib bagi kaum lelaki. Ya. Adapun yang bisikan ya atau kenapa enggak datang, ketakut riya, itu adalah bisikan syaitan, godaan syaitan. Ya.
itu perangkap syaitan, ya, untuk menghalang seorang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Tidak demikian, ya. Kemudian, ya, hendaklah selain dari amalan-amalan yang bisa atau yang tidak bisa disembunyikan, selain dari amalan tersebut, maka hendaklah kita berusaha menyembunyikan amalan, ya. Berzikir kita, qiraatul Quran, sedekah, ya, berinfak, dan juga dalam sholat. Makanya kenapa sholat malam itu sholat yang paling utama? Karena disitulah keheningan malam. Tidak ada seorang yang tahu kita bangun, hanya antara hamba dan Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian menutup berbagai celah-celah yang akan bisa merusak niat kita, sarana apalagi zaman sekarang ini. Jangan membiasakan, ya, setiap ibadah harus didokumentasikan, nanti di-share berbagai media sosial, ya, dalam ibadah, ya, selesai ibadah, ya, di selfie dulu begitu, ya. Kemudian, ya, dengan berbagai momen, ya, dalam ibadah jangan pernah, cukuplah. Memang kita ragu malaikat tidak mendokumentasikan. Untuk apa dokumentasikan? Untuk apa? Coba tanya. Untuk apa kita dokumentasikan amalan kita? Gak ada manfaatnya sama sekali. Berbeda dengan urusan mungkin bisnis kita. Tapi ibadah kita untuk siapa? Bukan untuk urusan dunia, untuk akhirat. Ya, udah terdokumentasi. Nah, malaikat yang menulis ditugaskan Allah, udah, tidak usah mengambil alih, ya, tugas malaikat. Cukup malaikat dokumentasikan, ya. Catatan amalan kita tidak akan hilang, ya. Jadi nggak perlu kebiasaan sebagian ibadah, selfie dulu, foto ini, foto dan seterusnya, kemudian di-share berbagai media, membanggakan amalannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tutup celah-celah yang seperti itu, ya. Kenapa ini disampaikan? Kita hidup di zaman yang dikenal dengan zamannya kecanggihan media sosial, yang semua orang bisa men-share ke sana sini dari berbagai kegiatan kesehariannya dalam urusan ibadah dan yang lainnya. Maka hendaklah kita menutup celah-celah yang seperti itu agar terjaga, ya, keikhlasan kita. Kemudian, ya, tidak usah menghiraukan, mau dipuji, mau disanjung, mau dihina, tatkala beramal nggak ada artinya bagi kita. Pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita, dan celaan mereka tidak akan, ya, menjatuhkan kita. Jadi kita beribadah karena Allah Azza wa Jalla, seperti itu. Jangan pernah menghiraukan, ya, jangan sampai ada di hati kita rasa kecewaan tatkala orang tidak memuji, atau rasa bangga tatkala orang memuji kita. Nah, dengan demikian insyaallah kita menjaga keikhlasan dalam beribadah. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, ya, semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik oleh sang penanya dan bagi kita semua yang menyimak. Baik pemirsa, alhamdulillah terhubung kembali, ada penelpon terakhir insya Allah malam hari ini. Karena waktu yang membatasi Ustaz, mungkin sekitar ada 6 menit waktu kita malam hari ini. Ada Bapak hamba Allah di Sulawesi Selatan, Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Iya, saya mau tanyakan ini, zikir setelah salat fardu itu pernah saya dengar itu ayatul kursi. Apakah setelah salat berjamaah dibaca itu ayatul kursi atau dalam keadaan masih setelah salam itu yang saya mau tanyakan. Iya Bapak. Halo. Bagaimana itu? Ada penanya itu baca ayatul kursi. Iya. Setelah salat berjamaah. Nah. Ya, siap. Cukup ya Bapak? Iya, cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak hamba Allah di Sulsel, ya, Sulawesi Selatan, yang menanyakan tentang bacaan ayat kursi setelah salat fardu. Ya, dalam hal ini betul ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada keutamaannya. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, juga Imam di dalam kitab Sunan Kubra dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadisnya dari hadis Abi Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut illa an yamuta." Barang siapa yang membaca ayat kursi
di penghujung setiap salat wajib atau salat fardu, maka tidak ada suatu yang menghalang dia untuk masuk surga selain dari kematian. Jadi ini termasuk hal yang disunnahkan untuk dibaca setelah ba'da salam. Begitu juga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi intinya ada dalilnya untuk keutamaan membaca ayat kursi setelah salat fardu. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, syukron Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jelas ya jawaban yang telah diberikan oleh Ustadz malam hari ini dari pertanyaan terakhir tadi Bapak hamba Allah di Sulsel, dan tinggal bagaimana kita istiqamah dan terus bersemangat untuk mengamalkannya. Baik Ustadz, itu tadi menjadi pertanyaan terakhir pertemuan kita malam hari ini Ustadz. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban dan ilmu yang telah diberikan malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ganjaran terbaik untuk Ustadz. Allahumma amin, dan semuanya insyaallah mendapatkan bagian pahala dari kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga berjumpa kembali Ustadz pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa dan para pendengar. Malam hari ini cukup sekian ya perjumpaan kita karena qadarullah waktu yang membatasi. Mohon maaf kepada para pemirsa dan para pendengar bagi pertanyaan yang belum sempat terjawab. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan sebelum kami tutup, kami ingatkan bahwa untuk saksikan selalu live di Fatwa TV sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan jangan lewatkan live interaktif Menjaga Iman bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA hafizahullahu ta'ala, yang insyaallah rutin setiap hari Rabu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan saksikan selalu program live interaktif di Fatwa TV sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pemirsa. Dan Anda bisa sangat mudah dalam mengakses website kami di www.fatwatv.id dan juga www.dewanfatwa.com. Barakallahu fikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, sampai berjumpa kembali dalam pertemuan live interaktif yang berikutnya. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.